Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu kitab Aqidah At-Tauhid, di mana pada pembahasan kita masih berkisar tentang nawaqidut tauhid, yaitu pembatal-pembatal tauhid, perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid seseorang, yaitu yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Yang mana ini tentunya adalah perkara yang sangat berbahaya, yang semestinya bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahuinya agar mereka berhati-hati dan waspada dari perkara-perkara tersebut sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Karena sangat-sangat disayangkan sekali, ya, sangat rugi sekali seandainya seseorang sudah mendapatkan nikmat yang besar berupa keislaman, namun kemudian terbatalkan, ya, dengan ini berbagai perkara-perkara tersebut. Karena sungguh nikmat Islam itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun. Bahkan apabila dibandingkan dengan nikmat dunia seisinya pun, nikmat Islam itu jauh lebih besar, ya. Bayangkan saja, di dalam Islam, ya kan, ada sebuah amalan yang itu amalan yang sepele, tetapi ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal ini amalan ibadah sunnah yang hanya 2 rakaat. Coba bayangkan dengan amalan-amalan yang lainnya, yang salat wajibnya dan seterusnya. Maka sungguh Islam itu, nikmat Islam ini, ya, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan dunia dan seisinya, ya. Maka hendaknya kita betul-betul menjaga nikmat Islam ini. Apalagi nanti kalau kita ketahui seorang yang muslim, ya kan, nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam surga dengan modal apa? Keislaman orang tersebut. Dengan modal keislaman ini seseorang akan apa? Masuk ke dalam surga. Dan kita ketahui dalam hadis telah diterangkan surga yang paling rendah tingkatannya, surga itu kan bertingkat-tingkat, ya. Surga yang paling rendah tingkatannya, maka bagikan seseorang yang mendapatkan dunia seluruhnya dikalikan 10 kali. Masya Allah, ini surga yang paling rendah, ya kan? Maka nikmat Islam itu adalah nikmat yang harus kita jaga betul-betul. Nah, di antaranya adalah kita mempelajari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita, dan kita berhati-hati darinya, berwaspada darinya, jangan sampai diri kita terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut. Nah, kemarin kita sampai pada poin yang ke-6, di antara pembatal
Islam atau pembatal tauhid adalah man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabihi aw iqabihi, yaitu orang yang olok-olok ya, berolok-olok ataupun mengolok-olok sesuatu dari agamanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu dari pahala yang dijanjikan di dalam agama ini, au iqabihi, atau mengolok-olok sesuatu dari hukuman yang telah diancamkan di dalam agama ini, maka orang tersebut kafir. Ya, intinya adalah menjadikan sesuatu dari agama ini, baik tentang Allah, baik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun tentang agama ini, syiar-syiar agama ini, ya kan, ataupun tentang pahala dan ancaman ataupun hukuman tadi, siksaan gitu ya, ataupun apa saja yang berkaitan dengan agama ini kok dijadikan sebagai bahan candaan, bahan olok-olok, maka itu sesungguhnya merupakan perkara yang sangat besar dan dia bisa mengeluarkan dari Islam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, al-istihza'u billahi wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anid din li'anna asla ad-dini mabniyun 'ala ta'zimillahi wa ta'zimi dinihi wa rusulihi. Sesungguhnya perbuatan mengolok-olok Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga agamanya gitu ya, perbuatan mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW, ayat-ayatnya, agama Allah Ta'ala, ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam. Kata beliau, li'anna aslad dini mabniyun ala ta'zimillahi wa ta'zimi dinihi wa rusulihi. Karena agama ini, ya, landasan agama ini terbangun di atas sikap pengagungan kepada Allah. Landasan agama ini terbangun di atas sikap pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada agama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi agama kita, ya, kita bangun di atas apa? Sikap pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata beliau, wal istihza'u bi syai'in min dzalika munafin li hadzal asli wa munaqidun lahu ashaddal munaqadah. Sedangkan istihza' bi syai'in min dzalika, menjadikan hal itu sebagai perolok-olokan, bahan olok-olok, ya, bahan candaan, ya, menjadikan Allah, ayat-ayatnya, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian agama ini secara umum sebagai bahan candaan, bahan olok-olok, ya, maka ini adalah apa? Bertentangan dengan landasan dari agama ini, ya. Dan bahkan dia dikatakan oleh beliau, dia munaqidun lahu asyaddal munaqadhah, sangat-sangat kontradiksi ataupun bertentangan dengan landasan dasar ataupun pokok dari agama ini, ya. Sehingga di sini kita ketahui tidak mungkin bahwasanya orang yang betul-betul beragama, ya, betul-betul menjaga keimanannya, muncul dari dirinya sikap mengolok-olok agama Allah. Tidak mungkin, ya. Adapun ketika ada orang yang menjadikan agama Allah Ta'ala sebagai bahan candaan, bahan olok-olok, ya, maka menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya itu terdapat sikap meremehkan agama dan tidak mengagungkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya al-istihza' bi syai'in min hadzal din kufrun mukhrijun minal millah. Kita ketahui bahwasanya memperolok-olok agama ini, ya, merupakan salah satu sikap mengeluarkan dari agama Islam. Nah, baik, barangkali mungkin cukup ya untuk yang ke-6. Kemudian kita masuk yang ke-7. Di antara pembatal Islam ataupun pembatal tauhid, yang ke-7 adalah as-sihru, sihir, ya. Sihir merupakan salah satu pembatal tauhid ataupun pembatal Islam. Sihir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tinjau dari sisi bahasa, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya sihir adalah segala sesuatu yang memiliki sebab yang samar dan lembut, ya, segala sesuatu yang memiliki sebab yang samar ataupun lembut, itu secara bahasa disebut apa? Sihir. Sehingga
dalam hadis pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minal bayani sihran, inna minal bayani la sihran. Di antara bentuk penjelasan dia termasuk sihir. Di antara bentuk penjelasan yang disampaikan oleh manusia, dia termasuk apa? Sihir. Termasuk apa? Sihir. Kenapa beliau SAW menyebutkan penjelasan itu termasuk sihir? Yaitu kadang ada seseorang yang bisa beretorika dengan indahnya, ya enggak? Sehingga memukau orang yang mendengarnya, sehingga mempengaruhi orang tersebut, terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, sehingga dikatakan pembicara itu menyihir para pendengarnya. Betul enggak? Ya enggak? Dalam bahasa kita juga seperti itu kan? Maka kalimat ini yang ada dalam hadis, di antara penjelasan merupakan sihir, maka sihir dalam hadis tersebut bukanlah sihir secara syar'i. Maksudnya bukanlah sihir dalam pengertian syar'i yang akan kita bahas ini, tetapi dia sihir secara apa? Bahasa. Segala sesuatu yang memiliki sebab yang lembut, yang samar. Ketika seseorang berbicara begitu saja kok ada orang terprovokasi, terpengaruh, maka gimana sih kok bisa terpengaruh ya? Kita nggak tahu sebabnya apa. Ya, tidak ada yang zahir, hanya sekedar penjelasan saja. Maka ini termasuk apa? Sihir secara bahasa. Ini kalau kita tinjau kata sihir secara bahasa, maka itu mencakup segala sesuatu yang memiliki sebab yang lembut dan samar. Akan tetapi tentunya yang dimaksud di sini oleh penulis bukanlah sihir secara bahasa, tetapi sihir dalam istilah syar'i. Dalam istilah syar'i maksudnya dalam maksud yang diinginkan oleh syariat. Yaitu apa itu sihir secara syar'i? Yaitu segala macam simpul, kemudian jampi-jampi, mantra-mantra, ya, yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dalam hati atau badannya dengan bantuan syaitan. Dengan bantuan apa? Syaitan. Apa tadi? Saya ulangi. Sihir secara syar'i, sebenarnya kalau kita lihat para ulama menjelaskan tentang definisi sihirnya, maka beraneka ragam redaksinya. Ini saya ambil salah satunya saja untuk mempermudah. Yaitu apa tadi? Ikatan ataupun simpul. Simpul ataupun ikatan-ikatan dan mantra-mantra, jampi-jampi, ya kan? Yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain di dalam hatinya atau pada fisiknya dengan bantuan apa? Syaitan. Dengan bantuan syaitan. Nah, ini sihir yang dimaksud dalam pembahasan kita. Maka sihir yang seperti ini, inilah yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam jika dia melakukannya, seperti yang akan disampaikan beliau. Lalu beliau mengatakan di sini, minhu, di antara bentuk sihir, di antara contoh sihir adalah as-sarfu wal atfu. As-sarfu wal atfu. Apa itu yang dimaksud dengan as-sarfu wal atfu? Ini di sini ada dalam kurung, ya. Dalam kurung ini adalah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena pada dasarnya apa yang beliau sampaikan di dalam penjelasan tentang Nawaqidul Islam ini adalah menukil dari siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, seperti disebutkan di awalnya itu di sini di halaman sebelumnya, dzakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi qaulihi, dan seterusnya. Ini Nawaqidul Islam ini, pembatal Islam ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ucapannya dalam risalah Nawaqidul Islam. Maka dari awal nomor 1 sampai nanti akhir ini ya, nomor 10, itu adalah aslinya ucapan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka ketika beliau menjelaskan tentang sihir ini disebutkan dalam kurung, maka ini adalah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dalam kurung ini beliau menjelaskan tentang apa itu sarf, apa itu ataf, yang dia merupakan contoh dari apa? Sihir. Beliau mengatakan, la'allahu yaqsidu amala ma yasrifu ar-rajula an hubbi zawjatihi aw amala ma yuhabbibuha ilaihi. Barangkali beliau bermaksud dengan kalimat sarf dan ataf ini adalah perbuatan
yang bisa memalingkan seorang laki-laki dari mencintai istrinya, atau amalan yang bisa menjadikan wanita itu mencintai laki-laki tersebut. Ini adalah as-sarfu wal atfu yang merupakan bagian dari sihir. Jadi sarf itu sihir yang bisa memalingkan seseorang dari istrinya, memalingkan seseorang dari mencintai istrinya. Tadinya saling memiliki kecintaan antara keduanya, disihir sehingga saling membenci antara suami dan istri. Ada nggak yang seperti ini? Ada ya? Ada. Dan itu disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah yang menjadi dalil tentang kafirnya perbuatan sihir. Nah, adapun al-atfu, maka ini yang dimaksud adalah perbuatan sihir untuk menjadikan seseorang mencintai orang lain, seorang wanita mencintai orang lain. Mungkin ini yang sering kita kenal dengan apa? Sihir apa? Pelet atau pengasihan atau yang semacamnya gitu ya. Nah, ini contoh dari sihir. Dan tentunya yang seperti ini, ya kan, kalau dilakukan dengan cara membuat simpul, kemudian apa tadi, mantra-mantra, jompa jampu, ya kan, terus apa lagi, ya semacamnya lah ya, dengan cara-cara seperti itu, ya, untuk menjadikan hati orang tertarik kepada seseorang ataupun membenci seseorang, yang itu dilakukan dengan bantuan syaitan, maka pada hakikatnya itulah sihir yang membuat pelakunya itu apa? Kafir, ya. Tapi kalau menjadikan orang lain membenci ataupun mencintai seseorang dengan cara-cara yang tidak seperti itu, tidak dengan bantuan syaitan, ya mungkin dengan apa? Dengan berhias ataupun apa, itu bukan sihir maksudnya ya. Tidak termasuk apa? Tidak termasuk sihir. Apalagi kalau misalkan suaminya ingin menjadikan istrinya lebih cinta kepadanya, dikasih uang banyak gitu. Itu nanti akan mencintainya. Tapi itu bukan sihir. Itu bukan apa? Sihir. Baik. Ini contoh. Dan contoh sihir yang lain seperti santet, ya kan? Santet. Seseorang kadang membenci orang lain, kemudian datang ke tukang sihir ingin menzalimi atau ingin mencelakai orang yang dia benci, maka datang ke dukun minta disantet orang tersebut. Nah, ini juga sihir. Nah, yang semacam ini kata beliau, faman fa'alahu kafara, faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukannya, berarti siapa? Tukang sihirnya, ya kan? Yang melakukan sihir berarti siapa? Tukang sihirnya atau dukunnya. Aw radiya bihi, atau orang yang ridho dengan perbuatan tukang sihir, perbuatan sihir tersebut, berarti siapa? Misalnya adalah siapa? Contohnya adalah siapa? Orang yang minta kepada dukun untuk dilakukan sihir, maka orang tersebut kafir. Bukan hanya tukang sihirnya, tapi apa? Orang yang tidak bisa menyihir tetapi dia minta dukun untuk apa? Menyihirkan seseorang, maka juga dia kafir karena dia ridho. Karena dia ridho terhadap perbuatan sihir tersebut. Nah, baik. Dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah perbuatan yang kufur, mengeluarkan dari Islam, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, yang dimaksud dengan keduanya di sini adalah sebagaimana zahir dari ayat tersebut adalah malaikat Harut dan Marut, ya, yang dia berada di negeri Babil, yang Allah Ta'ala turunkan dua malaikat tersebut sebagai ujian bagi manusia. Jadi ada malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian bagi manusia, ya. Keduanya tidaklah mengajarkan min ahadin kepada seseorang, yaitu mengajarkan sihir kepada seseorang, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini hanya cobaan saja, hanya ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur, janganlah kamu kufur. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan ujian kepada manusia dengan menurunkan dua malaikat Harut Marut, ya kan, di negeri Babil, yang Allah Ta'ala tugaskan untuk menjadi ujian bagi manusia, mengajarkan apa? Sihir, ya.
Dan setiap kali ada orang yang minta diajarkan sihir kepada malaikat ini namanya ujian kan, maka dia langsung mengatakan, menjelaskan kepada manusia, ini itu kufur, kamu jangan belajar gitu loh. Ini tuh kufur gitu ya. Ini menguji manusia ya, menguji manusia apakah mereka akan terus minta belajar sihir padahal itu kufur ataukah tidak ya. Sedangkan malaikat ini sudah menjelaskan terang-terangan ini adalah kufur. Taib. Maka di sini dalil ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya apa? Sihir itu adalah kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Taib. Ini secara dalil jelas insyaallah, ya kan? Kemudian mungkin kita bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, kok bisa sihir itu dikatakan sebagai kekufuran? Tadi kita sebutkan dalam definisi bahwasanya apa? Sihir adalah simpul, tali simpulan ataupun mantra-mantra, jambi-jambi yang dilakukan seseorang untuk membuat pengaruh kepada seseorang, kepada orang lain dalam hati ataupun fisiknya dengan bantuan siapa? Syaitan ya, dengan bantuan syaitan. Nah, kita kalau ingin tahu ini dari mana kok dia menjadi kafir, maka ternyata sihir itu tidak bisa dilakukan oleh seorang dukun ya. Sihirnya itu tidak akan bisa dilakukan oleh seorang dukun kecuali dengan bantuan apa? Syaitan. Dan syaitan tidak akan membantu si dukun kecuali dengan perjanjian sebelumnya. Kecuali dengan apa? Perjanjian sebelumnya, di mana biasanya perjanjiannya adalah apa? Dukun mentaati syaitan dalam perkara-perkara yang mungkar. Dukun mentaati syaitan dalam perkara yang mungkar. Dan ini sudah merupakan bentuk apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi merupakan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya disebutkan oleh para ulama, ada di antara perjanjian antara setan dengan dukun ini misalnya adalah apa? Menjadikan mushaf sebagai pijakan ketika buang air. Ada juga yang menjadikan syarat perjanjian dalam sihirnya itu disuruh menuliskan ayat-ayat tertentu dengan darah haid. Ada juga yang membuat perjanjian harus mengencingi mushaf Al-Quran. Ini dia lihat, sudah perbuatannya itu adalah perbuatan yang jelas-jelas kekufuran, ya kan? Menjadikan mushaf sebagai pijakan kaki, itu kan? Dan lain sebagainya. Ditambah lagi, ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada apa? Syaitan. Dan ini kesyirikan dan kekufuran yang sangat besar. Maka sihir hakikatnya adalah apa? Kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul sihir ini merupakan perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka hendaknya kita jauhi ya. Hendaknya kita jauhi. Dan sayang sekali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kaum muslimin itu tertipu oleh orang-orang yang secara lahiriah nampaknya dia sebagai orang-orang tokoh Islam, ya kan? Mungkin kiai atau mungkin ustadz ya, tetapi ternyata dia sebenarnya mengajarkan apa? Sihir, perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang luar biasa ya. Lalu kemudian mereka menipu manusia bahwasanya ini adalah karomah. Ini adalah apa? Karomah. Padahal hakikatnya adalah apa? Sihir. Hakikatnya itu adalah sihir. Dan harus kita ketahui, ada perbedaan yang sangat mendasar antara karomah dengan sihir ya. Walaupun perbedaannya banyak, tetapi saya sebutkan salah satunya, bahwasanya yang namanya karomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala secara spontan yang tidak bisa dipelajari dan bisa jadi tidak akan mungkin bisa diulangi dengan niat dari seorang yang diberi karomah ya. Ini karomah. Tapi kalau sihir, perkara yang bisa dipelajari. Sihir adalah perkara yang bisa dipelajari dan bisa diulang-ulang oleh orang yang mempraktekkan sihir tersebut. Sehingga kalau ada orang yang mempelajari sesuatu keajaiban, keanehan-keanehan ya dari seorang yang dikatakan sebagai kiai atau ustadz gitu, maka kita katakan sebenarnya itu bukan karomah. Itu adalah apa? Sihir. Sama dengan sihir-sihir yang lain, hanya saja mereka mungkin mengatakan sihir apa? Putih, ya kan? Ada sihir putih, ada sihir hitam. Ilmu putih, ilmu hitam. Sebenarnya itu hitam semua, ya kan? Tidak ada yang putih. Nah, toib.
Yang putih hanyalah apa? Ilmu tauhid, ya kan? Ilmu agama, ilmu syar'i yang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang ketujuh ya. Insyaallah jelas ya. Tidak kita panjang lebarkan, insyaallah jelas karena kita ingin selesai dari pembahasan pembatal Islam. Bentar. Biar enggak terlalu melewati waktu Isya jam 18.51 ya. 51. Baik. Yang ke berapa? 8. Di antara pembatal Islam ataupun pembatal tauhid yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin. Mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudhaharah artinya memberikan pertolongan agar musyrikin menang, memberikan pertolongan kepada musyrikin agar apa? Mendapatkan kemenangan, ya, agar mereka zuhur, agar mereka mendapatkan az-zuhur, yaitu kemenangan, ya. Wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan membantu mereka kaum musyrikin melawan kaum muslimin, membantu kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Maka ini termasuk membatalkan Islam, membatalkan tauhid. Ya. Jadi kalau ada, contohnya adalah ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian ada kaum muslimin yang membantu orang kafir untuk memenangkan mereka atas kaum muslimin, maka ini bisa terjerumus dalam pembatal Islam. Berat gak? Berat ya. Baik. Dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang tawalli kepada mereka, tawalli, berwala, loyal, ya, memberikan kecintaan, memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir di antara kalian, ada yang memberikan kecintaan, wala, loyalitas, pertolongan kepada orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka dia adalah termasuk golongan mereka. Masya Allah. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Taib. Menolong orang kafir, melawan kaum muslimin, ini bisa membatalkan tauhid, bisa membatalkan Islam. Akan tetapi kita juga harus mengetahui perincian yang disampaikan oleh para ulama, ya, karena ada bentuk-bentuk secara zahir menolong orang kafir, ya kan, melawan kaum muslimin, tetapi ternyata itu tidak mengkafirkan pelakunya. Saya ambil contoh saja. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW pernah beliau SAW punya rencana untuk menyerang orang-orang musyrik Quraisy, ya kan, disampaikan rencananya kepada para sahabat. Tiba-tiba ada seseorang di antara para sahabat, dan dia juga termasuk sahabat yang ikut perang Badar, Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Dia ternyata mengirim surat kepada orang musyrik, membocorkan rahasia Rasulullah SAW ingin menyerang mereka, ya kan? Bukankah ini termasuk bentuk menolong orang kafir melawan kaum muslimin? Ya enggak? Iya. Namun akhirnya ketahuan, ya kan? Ketahuan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib beserta 2 orang sahabat yang lain untuk mengejar utusan dari sahabat tadi yang ingin membocorkan rahasia kaum muslimin. Yang utusan itu adalah seorang wanita. Akhirnya digeledah wanita tersebut, ya kan? Dan dapat suratnya itu dimasukkan ke semacam pokoknya di rambutnya lah, diselipkan di rambutnya, kemudian diambil, ya kan? Jelas di situ bahwasanya membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya sahabat yang membocorkan ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ditanya, gitu kan? Maka kemudian dia menyampaikan. Ternyata alasannya apa? Alasannya adalah bahwasanya beliau sahabat ini
ini kan termasuk orang yang muhajir ya, termasuk orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Taib. Dia beralasan kalau Anda wahai Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang lain ya kan, para muhajirin yang lain adalah orang-orang yang memang asli orang Quraisy dan memiliki memiliki istilahnya pamor di orang-orang Quraisy, dan mereka memiliki keluarga yang bisa menjaga harta dan keluarganya. Sedangkan saya, kata Hatib bin Abi Balta'ah, adalah seorang yang bisa dikatakan pendatang gitu ya, artinya bukan asli orang Quraisy, dan aku juga tidak memiliki memiliki pendukung yang bisa menjaga harta dan keluarga yang saya tinggal di sana. Sehingga saya harapkan dengan ini mereka bisa melindungi harta dan keluarga saya. Lihat, ini berarti siapa sahabat ini ketika membocorkan rahasia Rasulullah SAW itu alasannya karena apa? Apakah karena ingin orang kafir itu menang? Tidak, tetapi karena ingin menjaga harta dan keluarganya. Berarti alasan duniawi kan? Alasan duniawi. Dari sini para ulama mengatakan, ketika ada seorang muslim yang menolong orang kafir mengalahkan kaum muslimin bukan alasan agama, bukan karena dia ingin memenangkan kekafiran, tapi karena alasan dunia, maka ini tidak sampai pada derajat mengkafirkan, tetapi dosa besar. Dia dosa besar tetapi tidak sampai pada derajat mengkafirkan. Jelas ya? Jelas nggak? Nah, jadi tidak serta-merta seseorang itu ketika ada nilai pembelaan kepada orang kafir atau menolong orang kafir, kemudian serta-merta dia dikatakan kafir karena menolong orang kafir. Di sini kita bisa terapkan, ikhwan. Kita bisa terapkan dalam konteks zaman sekarang, di mana kita mengetahui orang-orang Yahudi suka membantai orang-orang Islam di Palestina. Kemudian ada seruan untuk memboikot produk-produk orang-orang Yahudi, ya kan? Kita katakan kita boikot, ya kan? Kita ikut berusaha untuk membela kaum muslimin. Tetapi jangan sampai kemudian kita mengatakan orang yang tidak ikut memboikot terus dikatakan kamu kafir karena membantu orang Yahudi mengalahkan kaum muslimin. Jangan sampai seperti itu, gitu kan? Karena ketika seseorang itu, terutama masalah produk-produk ini, terkadang itu kita nggak bisa mendapatkan kecuali produk itu, misalkan, gitu kan? Mau nggak mau kita harus mengambilnya, gitu kan? Atau mungkin ada alasan-alasan yang lain. Tentunya kita berhusnudzon kepada kaum muslimin, terutama dalam masalah seperti ini, bahwasanya mereka ketika mengambil produk-produk tersebut bukan karena mereka mencintai orang-orang Yahudi, bukan karena mereka ingin bahwasanya kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang Yahudi, tidak. Apalagi ini masalah dunia kan, produk-produk itu kan masalah dunia, ya tidak? Masalah dunia. Sehingga jangan sampai kita melampaui batas seperti itu. Bisa difahami ya ini ya? Jadi tadi kita dapatkan dua macam pertolongan kepada orang kafir melawan kaum muslimin. Yang mana yang pertama adalah mengeluarkan dari Islam. Kapan itu? Ketika dia menolong orang kafir melawan kaum muslimin karena memang ingin mengunggulkan kekafiran, sehingga disebut mudzaharah. Ingin mengunggulkan kekafiran, ingin agar orang kafir menang. Jelas? Jelas nggak? Itu kafir, mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua apa tadi? Menolong orang kafir melawan kaum muslimin bukan karena ingin kekafiran itu menang, tetapi karena ada tujuan-tujuan duniawi yang ini terbatas pada dirinya saja. Jelas ya? Urusan-urusan dunia, ya kan? Syahwat-syahwat duniawiyah yang menjadikan dia itu menolong orang kafir tersebut. Maka ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Bisa difahami? Kalau sudah bisa difahami, tambah satu lagi. Ada bentuk yang ketiga. Seseorang membantu orang kafir melawan kaum muslimin, itu bukan kekafiran, bukan pula dosa besar. Kira-kira seperti apa? Ada kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang berbuat zalim kepada orang kafir, ya, bisa difahami? Ada seorang muslim ataupun sekelompok kaum muslimin yang berbuat zalim kepada orang kafir, berbuat kejahatan, dan orang kafir itu, ya kan? Atau kita katakan dia kaum muslimin ini berbuat zalim tidak hanya kepada orang kafir, bahkan mungkin menyeluruh ya secara umum. Kemudian yang melawan kaum muslimin itu qadarullah adalah orang kafir, karena ketika itu menzalimi orang kafir. Bisa difahami?
Nah, dalam posisi ini kita kira-kira membantu orang kafir melawan orang muslim yang berbuat zalim ini untuk menghilangkan kezalimannya, apa hukumnya? Gampangnya gini, antum punya tetangga kafir, kemudian ada seorang pencuri yang masuk, ya, bawa parang, ternyata dia muslim, dia minta tolong ke antum, tolong ada pencuri, ada perampok, ternyata perampoknya itu orang Islam. Antum melawan pencuri ataupun perampok itu yang muslim, menolong orang kafir, betul nggak? Itu boleh nggak? Hah? Atau kita diamkan, alah itu orang kafir nggak usah dibantu, atau malah kita membantu orang muslim mengalahkan orang kafir ini? Maka tentunya yang menurut sesuai dengan syariat adalah apa? Kita menghindar, menjauhkan ataupun menghilangkan kezaliman kaum muslimin. Betul tidak? Betul kan? Ini secara zahirnya, secara bentuknya adalah membantu orang kafir melawan kaum muslim. Tetapi ternyata itu disyariatkan. Karena apa? Menghentikan ataupun menghilangkan, ini menghapuskan atau memperkecil minimalnya adalah kezaliman kaum muslimin. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka zaliman wa mazluman. Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim ataupun ketika dia dizalimi. Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Aneh enggak perkataan ini? Maka para sahabat bertanya, hadzal mazlum fama balul zalim? Ya Rasulullah, kalau mazlum, kalau orang yang dizalimi kami faham menolongnya adalah apa? Menolong orang yang dizalimi adalah apa? Ya menolak orang yang berbuat zalim, gitu kan? Kalau saudara kita dizalimi, kita menolongnya, itu kita pahami. Bagaimana kita menolong orang yang zalim, gitu kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, cegahlah dia dari kezalimannya. Itulah menolong orang yang zalim. Sehingga ketika kaum muslimin ada yang berbuat zalim, berbuat kerusakan, ya kan? Dan qadarullah ketika itu lawannya adalah orang kafir yang dia juga berusaha untuk menghilangkan kezaliman ataupun kerusakan ini, maka kita boleh berbantuan atau bertolong menolong dengan orang kafir dalam menghilangkan kezaliman kaum muslimin ini. Dan ini bukan termasuk pembahasan kita yang bisa mengeluarkan dari Islam. Insya Allah bisa difahami ya. Alhamdulillah. Tambah satu lagi, yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadira al khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya ada sebagian manusia yang boleh baginya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana boleh bagi Khidir untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, fahuwa kafirun, maka orang tersebut kafir. Ya. Barang siapa yang meyakini ada sebagian orang boleh untuk tidak ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khidir tidak ikut ajarannya Nabi Musa, maka orang yang berkeyakinan seperti ini bisa jadi kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai apa? Rasul yang berlaku untuk semua umat manusia semenjak zaman beliau sampai hari kiamat. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasul, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah yang memiliki keistimewaan, risalahnya itu berlaku untuk semua manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang mana risalah mereka khusus pada umat yang diutus mereka kepadanya. Seperti misalnya Nabi Musa hanya kepada Bani Israel, tidak berlaku ajaran beliau kepada umat yang lain. Ya. Sehingga kita ketahui bahwasanya Khidir yang dia bukan termasuk Bani Israel, dia tidak ada kewajiban untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam.
Ya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Bahkan menurut pendapat yang tepat bahwasanya Khidir alaihissalam dia adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa. Kalau demikian maka sah-sah saja Nabi Khidir tidak mengikuti Nabi Musa karena dia memiliki syariat tersendiri, ya kan, memiliki syariat tersendiri. Nah, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang sifatnya itu seperti Nabi Khidir alaihissalam. Semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memiliki keyakinan fulan orang-orang tertentu itu tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa jadi kafir. Qultu wa kama ya'taqiduhu ghulatus sufiyyati annahum yasiluna ila darajatin la yahtajuna ma'aha ila mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan sebagaimana diyakini para ekstremis dari kalangan sufi, ya, mereka telah sampai kepada derajat tidak perlu lagi untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kalangan sufi itu ada yang berkeyakinan bahwasanya ketika seseorang sudah mencapai derajat tertentu, entah itu derajat ma'rifah, ya, atau hakikat, saya nggak tahu istilahnya, mungkin ma'rifah, mungkin hakikat, gitu kan. Yang ketika dia sampai derajat tersebut, maka dia mengatakan sudah tidak perlu lagi mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata mereka, khomer bagi orang ini yang sudah mencapai derajat ma'rifat mungkin, ya, sama saja dengan air putih. Masya Allah, khomer sudah sama dengan air putih. Tidak lagi ada yang haram bagi mereka. Ini kayaknya kok luar biasa, ya. Nah, luar biasa. Maka ini adalah keyakinan yang kafir seperti itu. Jadi kalau ada keyakinan, seorang meyakini ada orang yang boleh untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka dia bisa keluar dari Islam. Nah, ini merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya, maka hendaknya kita waspada darinya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal satu lagi yang nomor 10, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, menambah ilmu bermanfaat bagi kita semua, dan Allah memberikan taufik untuk kita mengamalkannya. Kita akhir, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.